Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Today we meet again. Hari ini kita bertemu lagi. Semoga saja anak-anak tidak bosan ya untuk belajar. Tetap semangat karena memang sekali lagi kita dipaksa oleh keadaan untuk tetap belajar secara online atau daring. Anak-anak hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 9 September tahun 2020, hari Rabu, dan juga untuk besok hari Kamis. Walaupun saya Pak Wid sekarang ini merekam masih pada hari Selasa malam. Sekarang ini sekitar jam 11, Pak Wid baru bisa mulai rekaman karena baru pulang dari Pati, biasa aktivitas begitu ya. Tetapi anak-anak yang kemarin-kemarin, maaf, ada banyak keluhan dari guru-guru yang lain, wali kelas utamanya, yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tolong dong dirubah. Bukan menginginkan seperti ini sebenarnya Bapak Ibu guru semua. Orang tua kalian juga sebenarnya ingin agar anak-anak itu bisa kembali normal untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Tetapi kita terpaksa karena keadaan dan aturan pemerintah yang belum memperbolehkan, maka kita terpaksa untuk belajar seperti ini. Oke, anyway, for today we will try to make review for all the things that we have learned. Untuk hari-hari ini, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mereview, mengulas kembali apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan karena next 2 weeks maybe we will have the mid semester test. Karena 2 minggu mendatang kita akan ada mid semester test. Anak-anak nanti akan dites seberapa bagus kemampuan penyerapan materi selama pembelajaran lewat daring atau online. Nah, for today, Pak Wid will tell you or will make review about all the materials we have learned. Hari ini Pak Wid akan mengajari kamu mengulas kembali yang sudah kita pelajari ya, termasuk latihan soalnya nanti itu tadi yang sudah saya ucapkan. Oke. Langsung saja untuk yang pertama, kita dulu sudah pernah belajar tentang simple present tense, yaitu kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengucapkan kegiatan sehari-hari ya, mengungkapkan kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari. Dan yang kedua untuk membicarakan tentang kebenaran umum. Seperti apa mereka? Let's get to know. Oke, right. Ada 2 kalimat dalam simple present tense. Nanti boleh diulang lagi, dilihat lagi link YouTube yang ada di uh, channelnya Pak Wid, boleh. Ya, jadi kalimat verbal adalah kalimat-kalimat yang pakai kata kerja, sementara kalimat non-verbal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau untuk kalimat yang ada kata kerjanya, maka harus menggunakan kata kerja ke satu. Dan nanti kalau untuk orang pelakunya yang he, she, it, ada tambahan s-nya. Masih ingat kan anak-anak semua? Jadi misalkan yang kalimat pertama, I eat fried chicken every day, yang artinya adalah saya makan ayam goreng setiap hari. Makan di sini yang dalam bahasa Inggris is eat, we cannot give or add s or es. Kita tidak bisa menambahkan atau memberi tambahan s atau es. Why? Because the subject here is I. Karena subjeknya I. Dulu masih ingat kan anak-anak ini dalam bahasa Dewi Ayu nggak doyan S. Nah, maka kalau pelakunya itu they, we, I atau you, itu kan tidak boleh mendapatkan tambahan S atau ES. Sementara kalau pelakunya orang tunggal atau satu orang saja, atau ketika nanti tertulis nama, maka kata kerjanya harus tambahi S atau ES, gitu ya. Oke, let's get back here. Kembali ke sini. I eat fried chicken every day. Saya makan ayam goreng setiap hari. Itu kebiasaan sehari-hari, maka kata kerjanya ke satu. Yang kedua, she rides a bicycle to school every day. Dia mengendarai sebuah sepeda ke sekolah setiap hari. Kenapa ride-nya ditambah s jadi rides? Karena pelakunya she, ya, orang satu. He, she, it harus pakai s. Right? Nah, untuk kalimat-kalimat yang non-verbal, yaitu kalimat tidak ada kata kerjanya, harus pakai am, is, are. Dalam bahasa Inggris kita harus konsisten. Konsisten tuh ajek, tidak boleh apa ya? Tidak boleh, kalau dalam bahasa Jawa itu mencela-mencele, tidak boleh
keluar dari aturan begitu. Harus tetap konsisten. Bahwa kalau ada kata kerja harus pakai kata kerja. Ketika tidak ada kata kerja baru pakai MSR gitu. Jadi nggak boleh dicampur. Contoh, misalkan I am eat fried chicken, maka tidak boleh karena eat itu kata kerja, sementara am itu kan bukan kata kerja, maka tidak boleh. Ya. Tapi kalau di kalimat-kalimat yang nonverbal itu harus pakai am, is atau are karena tidak ada kata kerja. Contoh, I am happy. Saya senang. Happy itu bukan kata kerja tapi kata sifat, sehingga harus pakai am. Oke, he, she, it. Ini ya pakainya is. She is beautiful. Dia cantik. And then the last, we are smart. Oke, right? Masih ingat ya dulu ya? Oke, lanjut. Sudah. And then, nah ini ada contoh-contoh. I clean my table twice a week. Saya membersihkan mejaku 2 kali seminggu. Ini kan kebiasaan 2 kali seminggu. Kenapa clean-nya tidak pakai S? Karena Dewi Ayu nggak doyan S. Right? Yang kedua ya. She cooks her meal in the kitchen. Dia memasak makanannya di dapur. Kenapa cook-nya ditambah S? Karena orangnya satu. He, she, it doyan S. Gitu ya. Nah, ini juga untuk yang kalimat nomor 5. I am a student. Saya seorang murid. Maka karena tidak ada kata kerja harus pakai am. Kenapa pakai am? Karena I itu pakainya am. Kalau misalkan I is a student, bolehkah? No, we cannot. Tidak bisa. Because they have their own couples. Mereka sudah memiliki pasangannya masing-masing. Jadi tidak boleh mengambil pasangan dari yang lain. She is diligent. Betul. Tapi kalau misalkan she am diligent, tidak boleh. Ya. Pemakaiannya kalau am hanya untuk I, kalau is untuk he, she, it, kalau are untuk you, we, they. Oke? Right? Tahu ya? Langsung contoh-contoh latihannya. Oke, let's get to know this. Yap, ini simple present. Anak-anak nanti saya beri link, boleh latihan mengerjakan soal-soal di sini dan nanti bisa dicek apakah jawaban saya benar atau salah. Ya. Jadi misalkan saja saya ambil dari website yang ada di sini, nanti linknya saya berikan. Misalkan my sister, di sini ada read. Nah, read itu ditulis saja dulu. Read. My sister itu orangnya berapa ya? Karena orangnya satu, cewek, maka she. He, she, it doyan S, maka harus pakai S. Yang betul adalah my sister reads a book. Yang kedua, Frank like dogs. Like itu kata kerja. Untuk orang satu, Frank, anak laki-laki, maka he. Oh, he, she, it doyan S, maka harus tambah S. Harus itu ya. Again, yang number 3, my parents do the shopping. My parents yang artinya adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua berarti 2 kan? Maka harus pakai tambah SS tidak? Maka tidak ya. Oke, right? Jadi do tetap do, tidak boleh jadi does. Oke, again number 4. Kita coba cek nanti. Betul semua apa tidak gitu ya. Enggak usah semua ya, sampai 5 saja. Nanti anak-anak boleh lanjut. We sometimes, we. Orangnya kan we, maka meet. Nah, karena we nggak doyan S, cukup meet saja. Uncle George, orangnya satu, maka go. Tapi kan orangnya satu, Pak, maka harus jadi goes. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita isi. Kita cek dulu. Kalau yang betul nanti akan menjadi tebal. Nah, ini berarti sudah betul. Yang masih kosong ini kan memang tidak diisi. Maka yang 1 sampai 5 sudah betul. Nanti anak-anak boleh coba untuk mengerjakan ya. Oke. Kembali lagi ke slide-nya. Oke, right? Jadi sampai di sini itu yang simple present. Right? Nah, berikutnya Pak Wid akan mengajarkan tentang yang kedua, yaitu simple past tense. Oke, let's open the PowerPoint. Simple past tense. Ini kemarin membuatnya karena lumayan ada waktu, maka ditambahin waktunya. Dikasih apa bunyi-bunyian begitu.
eh kita belajar tentang simple past tense ya, kejadian lampau atau sudah terjadi. Oke. Dipakai untuk menjelaskan kejadian sudah lampau. Jadi karena sudah terjadi harus menggunakan kata kerja kedua. Kalau pakai kata kerja sekali lagi harus pakai kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja harus pakai was atau were karena lampau atau sudah terjadi. Do you understand? Oke. Oke, right? Nah, contohnya Henry ate ice cream. Yang tercetak merah itu adalah kata kerja kedua karena sudah lampau ya. Henry ate ice cream yesterday. Yesterday artinya kemarin. Maka karena sudah terjadi kemarin, maka kata kerjanya harus kedua. Nah, juga contoh yang kedua, Shiva bought 5 books last week, yang artinya Shiva membeli 5 buku minggu lalu. Karena terjadinya sudah minggu lalu, maka harus menggunakan kata kerja kedua. Nah, ini karena menggunakan kalimat verbal, maka harus menggunakan kata kerja kedua. Ada iklan lewat motor tadi. Oke, berikutnya kalau untuk kalimat-kalimat yang non-verbal atau yang tidak ada kata kerjanya, anak-anak ingat harus menggunakan was atau were. Ya, yang was dipakai untuk I, he, she, it. Biasanya I itu temannya you, we, they ya, atau Dewi, Ayu gitu dalam pemakaian kalimat yang simple present. Tapi khusus untuk pemakaian was atau were nanti, I itu temannya he, she, it. Maka nggak boleh ganti lagi. Ya sudah, yang ini biar di sini. Gitu. Misalkan saja, I was a student 5 years ago. Saya adalah seorang murid 5 tahun yang lalu. Berarti logikanya kalau kita nalar, kalau kita pikir sekarang saya itu masih murid tidak? Berarti tidak ya, karena ceritanya ini adalah 5 tahun yang lalu. Oke, yang kedua, she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Yang diceritakan adalah minggu lalunya, bahwa dia sakit. Maka kalau sekarang ya tidak tahu, karena yang ini ceritanya hanya untuk minggu lalu saja. One more example is we were in Bali last month. Kami ada di Bali bulan lalu. Nah, apakah sekarang masih di Bali? Ya tidak tahu, karena yang diceritakan ini adalah bulan lalu. Sekali lagi, kalau kalimat itu kalimat verbal, maka harus menggunakan kata kerja kedua. Ya, sementara kalau non-verbal yang tidak ada kata kerjanya harus menggunakan was atau were, dan ini adalah pasangannya masing-masing, tidak boleh ditukar lagi. Oke, go on with the next. Nah, yang perlu anak-anak ingatkan dulu sudah dijelaskan bahwa kebanyakan kata kerja itu dipakai dengan menambahkan apa ya? Itu kata kerja kedua itu ditambahkan d atau ed. Tapi kalau untuk yang tak beraturan memang hanya harus dihafalkan, begitu. Nah, contoh lagi untuk kalimat verbal, Abi drank coffee this morning. Abi minum kopi pagi ini. Karena minumnya sudah tadi pagi atau pagi ini, maka harus kata kerja kedua. Untuk jadi kalimat negatif, Abi did not drink coffee this morning. Nah, untuk kalimat yang ada kata kerjanya, kita menggunakan did dan not untuk negatif. Did not, atau nanti boleh disingkat didn't. Tapi yang harus anak-anak ingat adalah ketika did dan not itu sudah dipakai, kata kerjanya harus balik ke satu, yaitu drink, tidak drank lagi. Do you understand? Okay, good. And then for the interrogative, untuk kalimat tanya, kita letakkan did di depan. Did ada di depan, kemudian diikuti dengan yang selanjutnya. Jadi, kalau kalimat tanya, did Abi drink coffee this morning? Apakah Abi minum kopi pagi ini atau tadi pagi? Okay, that is the next. Sementara ini untuk kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya ya. Vira was sad this morning. Vira sedih tadi pagi. Karena tidak ada kata kerja, sedih itu kata sifat, anak-anak harus tahu, maka dia harus pakai was. Sementara untuk kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya, ketika tampil dalam bentuk kalimat negatif, tambahkan saja not. Ya, Vira was not sad this morning.
Sementara untuk jadi kalimat tanya, letakkan saja was-nya di awal kalimat. Menjadi was Vera said this morning. Tanda tanya jangan lupa. Fungsi dari tanda tanya pertama adalah untuk memberikan intonasi, sementara yang kedua ketika terlihat ini memberikan kita pemahaman, oh ini adalah kalimat tanya, begitu. Juga untuk were, ketika tadi orangnya satu pakai was, kalau orangnya you, we, they pakainya were. We were in Jakarta yesterday. Kita ada di Jakarta kemarin. Sama seperti atasnya, ketika menjadi kalimat negatif, maka kita tambahkan not saja. Menjadi we were not in Jakarta yesterday, atau disingkat boleh nanti menjadi weren't. Sementara yang atas jadi wasn't. Kalimat tanya sama dengan atas bentuknya, formulanya were ditaruh di depan, kemudian diikuti sisa kalimat yang lain. Were we in Jakarta yesterday? Apakah kita ada di Jakarta kemarin? Begitu ya. Nah, anak-anak bisa mencoba untuk mengerjakan soal yang simple past tense di sini. Right. Jadi saya geser sedikit. Put the sentences from the present into the past simple. Yang pertama ini ada kalimat-kalimat present. Kalau ada kata kerjanya, contoh di sini goes. Nah, nanti di sini harus menjadi kalimat past tense ya. Past tense itu kata kerja kedua. Semoga anak-anak tahu. Contoh ya. He always goes to work by car. Artikan ya. He, dia, untuk orang laki-laki ya, dia always, selalu pergi bekerja naik mobil. Nah, kalimat berikutnya yesterday, kemarin. Nah, kita hanya ngomong masalah kemarin saja. Maka kata kerja kedua dari goes atau go itu adalah went. So yesterday he went to work by bus. Contoh yang kedua, they always get up early. This morning, they, kata kerjanya itu get up. Nah, get itu kata kerja keduanya adalah got. This morning, they got up late. Yang nomor 3, Bill often loses his key. Dan yang sini harus menjadi kata kerja kedua. Loses, itu kata kerja keduanya adalah lost. Right? Number 4, I write a letter to Jane every week. Saya menulis sebuah surat kepada Jane setiap minggu. Last week, minggu lalu, nah saya menulis 2 surat. Nah, menulis itu bahasa Inggris yang bentuk kedua adalah wrote. Dan contoh lagi yang terakhir, she meets her friends every evening. Dia bertemu teman-temannya setiap sore atau malam. Dan kalimat kedua, dia bertemu mereka kemarin malam juga. Nah, bertemu itu bahasa Inggrisnya meet, kata kerja keduanya adalah met. Gitu ya. Nah, kita cek coba. 1-5 yang kita kerjakan, kalau betul akan tercetak tebal. Oh, ternyata betul. Pak, seandainya saja saya nanti ngecek ini dan saya salah. Misalkan ya, ini I usually read to newspaper. Saya isi dengan reading misalkan ya. Kita cek nomor 6. Maka dia nggak mau menjadi tertulis tebal seperti ini karena salah. Anak-anak nanti bisa ngecek seperti itu. Apakah yang saya kerjakan itu benar atau salah? Seperti itu. Ketika jawaban anak-anak benar, maka dia akan menjadi tercetak tebal dan tidak ada kotaknya lagi, hilang. Tapi ketika jawabannya salah, maka dia akan tetap ada di dalam kotak. Misalkan ini yang betul itu tulisannya read, tetapi dibacanya read. Ya, nomor 6, ini nomor 6. Coba kita cek, kalau betul dia akan keluar kotak. Oh betul ya, kotaknya sudah hilang dan dia menjadi tebal. Nah, begitu anak-anak untuk yang simple past tense. Ini ya. Oke, kita lanjut untuk yang apa lagi ya? Sebentar. Oh iya, pakai modals. Nah, modals itu apa saja ya? Kita review yang dulu kita pelajari di bagian ketiga. Modals adalah tuh kata kerja bantu sebenarnya yang dipakai untuk mengungkapkan apa saja, dan ini adalah yang termasuk dalam modal. Apa saja can yang artinya dapat, bisa atau mampu. Kemudian may yang artinya boleh, must harus, shall dan will artinya sama-sama akan. Tapi yang anak-anak ingatkan dulu bahwa shall itu hanya boleh dipakai untuk I dan we. Oke, right? Oke, go on.
Modal itu harus menggunakan kata kerja satu asli, tidak boleh pakai to, tidak boleh pakai ing, tidak boleh pakai ses. Dan ketika tidak ada kata kerjanya nanti harus pakai be. Ya, contoh, Andy can climb the big tree easily. Andy dapat memanjat pohon besar itu dengan mudah. They may be sick. Mereka bisa saja atau boleh saja atau mungkin saja sakit. The last contohnya, we must wash our clothes twice a week. Kita harus mencuci baju-baju kita itu twice a week, 2 kali seminggu. Oke, teres. Jadi kalau misalkan kata-kata yang dipakai untuk kalimat yang menggunakan modal, dia tidak boleh ditambahkan s, tidak boleh tambah ed, tidak boleh pakai ing, juga tidak boleh pakai to di depannya. Contoh, she can sing well. Itu betul, dia can dapat sing, bernyanyi well dengan baik. Ya. Kalau yang salah contohnya she can sing well, nggak boleh. Kata kerjanya modalnya nggak boleh ditambahi s. Walaupun untuk he, she, it ya nggak boleh. Semua tetap kata kerja asli. Can-nya juga tetap asli. She can sing well juga salah. Berarti yang betul hanya bagian atas ini saja. Begitupun tidak boleh tambahkan to. Vira must write letter. Nah itu betul, karena setelah must harus kata kerja ke satu. Tetapi the second sentence, Vira must to write a letter, ini salah. Salahnya ada di to itu ya. Oke. Begitu. Nah, kalau untuk kalimat-kalimat negatif hanya tambahkan not. Kalau untuk jadi kalimat tanya, taruh modal di depan. Contoh, Susan can drive the car fast. Susan dapat menyetir mobil dengan cepat. Untuk kalimat negatifnya, Susan cannot drive the car fast. Nah, cannot atau boleh disingkat can. Untuk jadi kalimat tanya, can Susan drive the car fast? Dapatkah Susan menyetir mobil dengan cepat? Alright, that is so easy. Learning about modals is easy. Belajar tentang modal itu mudah, karena modal itu mudah dipelajari. Ya, nggak berubah menjadi kata kerja kedua tambah ses tambah ing, tidak. Oke, right? Ini contoh latihan yang pakai modal. Nah, fill in can, have to, may, might, must, need, should, or not allowed to. Jadi pilih kata-kata yang ada di sini untuk diisikan ya. Boleh pakai can atau have to atau may, might, must, dan lain-lain ini. Contoh nomor 1, George has traveled a lot. George telah bepergian banyak, maksudnya telah banyak bepergian kemana-mana. Dia bisa berbicara banyak bahasa. Nah, bisa itu kan kalau di sini kita artikan dia, di sini yang paling pas itu bisa atau dapat. Dia dapat berbicara banyak bahasa, gitu ya. Maka yang paling pas adalah pakai can. Oke, contoh lagi. I can hear you quite well. Aku dapat mendengar kamu dengan cukup baik. Jadi kamu seharusnya tidak usah berteriak gitu ya. Seharusnya itu bahasa Inggrisnya apa? You should boleh, atau you must not shout pun boleh. Jadi kalau kalimat ini diartikan should not shout, artinya kamu seharusnya tidak berteriak. Atau kamu kalau ingin mengisi dengan kata must, you must not shout, kamu tidak boleh berteriak juga boleh. Ya, kita cek ya dua ini. Oke, berarti di sini harus diisi must ya. Oke. Must itu artinya harus. Kamu tidak. Sebentar. You must not shout harusnya betul ya, tapi mungkin dia memberikan kunci yang berbeda. Coba deh kita cek. Kamu tidak boleh berteriak, coba ya kita cek dulu. Yang diminta itu di sini ternyata tidak. Coba sekali lagi, should. Padahal itu sudah ada not-nya ya, tapi kan kita ngecek saja, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi ini ambigu, ini yang nomor 2 ini kita tinggalkan saja. Satu lagi contoh yang nomor 4. She bla 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 ride her bike at night without lights. It is not allowed. Nah, dia tidak boleh mengendarai sepedanya pada malam hari tanpa lampu, gitu ya. Nah, jadi should not.
dia seharusnya tidak mengendarai sepedanya pada malam hari dengan tanpa lampu. Must not. Oke, let me have a check. Oke, tidak boleh di sini, bukan seharusnya tidak. Jadi sebenarnya kalau kita mengartikan dia seharusnya tidak mengendarai kendaraannya di malam hari tanpa lampu pun boleh sebenarnya, ya. Jadi anak-anak bisa latihan di sini, nanti linknya saya berikan di link video, ya, biar anak-anak bisa belajar banyak dari sini, ya. Begitu yang bisa Pak Wid jelaskan untuk hari ini. Semoga saja nanti bisa bermanfaat ya untuk anak-anak. Jadi tolong belajarnya tetap dijaga, jangan keluyuran kemana-mana jika memang tidak perlu banget, dan jaga selalu kesehatan, turuti protokol kesehatan yang memang sudah seharusnya kita lakukan demi keselamatan kita bersama. Okay, that's all enough. Thank you so much for your attention. Satu lagi yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya, karena itu wajib. Untuk yang pertemuan minggu ini tidak ada soal latihannya, hanya kalian latihan mandiri saja. Pak Wi tidak perlu mengambil nilai dulu ya. Oke, that's all enough for today. Maaf ada iklan motor lewat sekali lagi. Next time we'll continue again. Have a nice day. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.